Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di tutorial mengemudi untuk pemula. Nah, untuk materi di video kali ini kita akan membahas tentang pengecekan sebelum berkendara. Jadi nanti akan ada beberapa pengecekan karena sebelum berkendara kita perlu memeriksa beberapa komponen di sini sehingga nanti kendaraan kita dapat berjalan dengan optimal dan terhindar dari segala kemungkinan yang dapat terjadi yang membahayakan kita pada saat perjalanan di jalan. Itu. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama senter, karena ini mungkin nanti memeriksa oli-oli ini memerlukan penerangan serta lap atau majun nanti untuk mengelap oli-oli dan air-air di kendaraan kita. Nah, langsung saja pengecekan yang pertama yaitu pengecekan oli mesin. Nah, pengecekan oli mesin ini kita memeriksanya dari dipstick olinya ini kita cabut, kita tarik. Nah, di sini kita periksa kualitas dan kuantitas olinya. Nah, untuk kualitas kita hanya perlu melihat secara visual dari oli mobil kita ini. Nah, ini olinya masih bagus. Dan untuk pengecekan dari kuantitas itu jumlah. Nah, ini ada di dipstick oli kita itu ada tanda yang berarti apabila oli ini masih menyentuh di garis paling atas ini, berarti kuantitas oli ini masih cukup. Nah, apabila dari oli teman-teman itu pada saat dicek berada di bawah garis atau mungkin di bawah garis ini, nah itu perlu ditambahkan oli mesinnya seperti itu. Ditambahkan atau mungkin ketika kualitas dan kuantitasnya sudah jelek bisa diganti dengan oli yang baru seperti itu. Kemudian pengecekan yang kedua yaitu pemeriksaan dari oli rem. Nah, oli rem ini oli rem. Nah, ini bisa kita center. Nah, ini ada batas maksimalnya, nah, dan minimalnya. Nah, kebetulan di mobil ini masih di garis maksimal. Nah, apabila nanti di mobil teman-teman ditemui oli remnya ini di bawah garis minim ini, nah nanti bisa ditambahi oli lewat ditutupnya ini, bisa dibuka. Nah, nanti diisi dari sini. Ditambahi oli rem sampai batas di maksimalnya. Nah, untuk pengecekan kualitasnya ini bisa dibuka, dilihat. Nah, ini di oli ini masih berwarna merah, masih bening. Jadi misalkan ditemui di oli rem kendaraan Anda itu kotor, nah nanti bisa diganti, dikuras oli remnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengecekan ini air dari air radiator, air pendingin. Jadi pendingin itu untuk mendinginkan mesin dari kendaraan kita. Nah, ini juga ada tanda batas low dan fullnya. Jadi ini sangat penting diperiksa karena ini kemungkinan bisa kalau kurang, ini mesin kita bisa panas, overheat, dan nanti mesin kita jadi rusak. Nah, ini kita lihat dari garis di reservoirnya ini. Nah,
Misalkan kurang, nanti bisa ditambah lewat lubang tutupnya ini, seperti itu. Kemudian air yang perlu dicek lagi yaitu air wiper. Nah, ini letaknya di sini. Ini juga ada batas, bisa dilihat di sini. Ini ada batas fullnya. Nah, ini periksa dari sini. Apabila udah habis, sudah kurang dari batasnya, bisa ditambah dengan air biasa atau mungkin dicampuri dengan air tambahan buat washernya nanti. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan dari aki atau baterai. Nah, pemeriksaannya bisa yang pertama dari visualnya bisa kita lihat dari kotak baterainya, mungkin terjadi keretakan. Terus periksa dari terminalnya, apabila mungkin korosi atau mungkin terminalnya ini kurang kencang, nanti bisa dikencangkan dengan kunci seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau aki dengan tipe ini bisa kita lihat dari ini lubangnya ini, nanti dicek warnanya apa. Nanti di aki kita masing-masing ada tandanya merah, putih, dan biru atau mungkin hijau. Itu nanti ada tandanya sendiri-sendiri seperti itu. Yuk. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu nanti kita akan memeriksa dari klakson. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan dari lampu-lampu seperti lampu kepala, lampu fog lamp, lampu sen depan dan belakang. Nanti kita periksa. Nah, ini kita periksa lampu kotanya terlebih dahulu, apakah hidup. Nah, ini alhamdulillah hidup. Kemudian kita periksa lampu fog lampnya. Fog lamp itu yang bawah ini. Nah, menyala. Kemudian lampu kepalanya kita nyalakan, cek jarak dekat, jarak jauh. Nah, ini semua menyala. Kemudian lampu sen kanan. Nah, lampu sen kanan hidup. Kemudian lampu sen kiri hidup. Kemudian kita periksa lampu hazardnya sekarang juga. Nah, ini hidup. Kita lanjut ke pemeriksaan di lampu bagian belakang. Langsung saja pengecekan yang pertama yaitu pengecekan oli mesin. Nah, pengecekan oli mesin ini kita memeriksanya dari dipstick olinya ini kita cabut, kita tarik. Nah, di sini kita periksa kualitas dan kuantitas olinya. Nah, untuk kualitas kita hanya perlu melihat secara visual dari oli mobil kita ini. Nah, ini olinya masih bagus. Dan untuk pengecekan dari kuantitas itu jumlah. Nah, ini ada di dipstick oli kita itu ada tanda yang berarti apabila oli ini masih menyentuh di garis paling atas ini, berarti kuantitas oli ini masih cukup. Nah, apabila dari oli teman-teman itu pada saat dicek berada di bawah garis atau mungkin di bawah garis ini, nah itu perlu ditambahkan oli mesinnya seperti itu, ditambahkan. Atau mungkin ketika kualitas dan kuantitasnya sudah jelek, bisa diganti dengan oli yang baru seperti itu. Kemudian pengecekan yang
kedua yaitu pemeriksaan dari oli rem. Nah, oli rem ini oli rem. Nah, ini bisa kita center. Nah, ini ada batas maksimalnya, nah, dan minimalnya. Nah, kebetulan di mobil ini masih di garis maksimal. Nah, apabila nanti di mobil teman-teman ditemui oli remnya ini di bawah garis minim ini, nah nanti bisa ditambahi oli lewat di tutupnya ini, bisa dibuka. Nah, nanti diisi dari sini, ditambahi oli rem sampai batas di maksimalnya. Nah, untuk pengecekan kualitasnya ini bisa dibuka, dilihat. Nah, ini di oli ini masih berwarna merah, masih bening. Jadi misalkan ditemui di oli rem kendaraan Anda itu kotor, nah nanti bisa diganti, dikuras oli remnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengecekan ini air dari air radiator, air pendingin. Jadi pendingin itu untuk mendinginkan mesin dari kendaraan kita. Nah, ini juga ada tanda batas low dan fullnya. Jadi ini sangat penting diperiksa karena ini kemungkinan bisa kalau kurang, ini mesin kita bisa panas, overheat, dan nanti mesin kita jadi rusak. Nah, ini kita lihat dari garis di reservoirnya ini. Nah, misalkan kurang, nanti bisa ditambah lewat lubang tutupnya ini, seperti itu. Kemudian air-air yang perlu dicek lagi yaitu air wiper. Nah, ini letaknya di sini. Ini juga ada batas, bisa dilihat di sini. Ini ada batas fullnya. Nah, ini periksa dari sini. Apabila udah habis, sudah kurang dari batasnya, bisa ditambah dengan air biasa atau mungkin dicampuri dengan air tambahan buat washernya nanti. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan dari aki atau baterai. Nah, pemeriksaannya bisa yang pertama dari visualnya. Visualnya bisa kita lihat dari kotak baterainya, mungkin terjadi keretakan, terus periksa dari terminal-terminalnya, apabila mungkin korosi atau mungkin terminalnya ini kurang kencang, nanti bisa dikencangkan dengan kunci seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau aki dengan tipe ini bisa kita lihat dari ini lubangnya ini, nanti dicek warnanya apa. Nanti di aki kita masing-masing ada tandanya merah, putih, dan biru atau mungkin hijau, itu nanti ada tandanya sendiri-sendiri seperti itu. Yuk. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu nanti kita akan memeriksa dari klakson. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan dari lampu-lampu seperti lampu kepala, lampu fog lamp, lampu sen depan dan belakang. Nanti kita periksa. Nah, ini kita periksa lampu kotanya terlebih dahulu apakah hidup. Nah, ini
alhamdulillah hidup. Kemudian kita periksa lampu fog lampnya. Fog lamp itu yang bawah ini, nah, menyala. Kemudian lampu kepalanya kita nyalakan, cek jarak dekat, jarak jauh. Nah, ini semua menyala. Kemudian lampu sen kanan, nah, lampu sen kanan hidup. Kemudian lampu sen kiri hidup. Kemudian kita periksa lampu hazardnya sekarang juga. Nah, ini hidup. Kita lanjut ke pemeriksaan di lampu bagian belakang. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan lampu-lampu bagian belakang, yaitu nanti lampu rem kanan. Coba kita periksa terlebih dahulu. Lampu kanan apakah menyala? Nah, lampu kanan menyala. Lampu sen kiri menyala. Hazardnya kita periksa. Nah, hazardnya menyala. Kemudian lampu rem, lampu kota juga menyala. Kemudian lampu mundur, nah ini menyala. Nah, kemudian apabila ditemukan dari lampu-lampu ini atau mungkin klakson kita tidak menyala, nanti bisa dilakukan penggantian. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita memeriksa kondisi ban secara visual dan nanti pemeriksaan tekanannya. Nah, untuk tekanan yang dianjurkan oleh pabrikan yaitu nanti bisa dilihat di pintu kanan ini, nanti udah dibuka ini dilihat. Nah, ini spesifikasi dari pabriknya menganjurkan untuk ban depannya nanti tekanannya 33 PSI dan yang belakang nanti 36 PSI. Ini setiap kendaraan berbeda-beda, setiap mobil berbeda-beda. Nah, oke, mari kita periksa ban mobil kita secara visual. Dari alur bannya apakah udah tipis, terus apakah terjadi bocor dari ban kita, itu nanti bisa dicek. Dari keempat bannya bisa diperiksa secara kondisinya dan tekanannya. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa kita sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan di tahap yang berikutnya di tutorial belajar mengemudi untuk pemula. Seperti itu.